melalui almarhum Kiai Haji Sobari Hasyim. Dari beliaulah saya mengenal Islam lebih dalam. Memang hati saya sih udah mulai terpaut ya sama Islam, tapi saya nggak berani gitu mensyahadatkan saya di mana gitu. Saya tuh ada perasaan takut untuk mensyahadatkan itu, karena saya belum puas dengan mengenal Islam. Dari Bapak almarhum yang menjadi pembina saya mengenal Islam lebih lanjut. Kalau sahabat-sahabat semua mau tahu, saya pun di agama saya yang dulu, ini kenapa saya masih simpen ya, ini Alkitab saya semasa saya menjadi seorang Nasrani, ini kitab berbahasa Indonesia dan ini Alkitab berbahasa Inggris. Kebetulan saya dikasih senang dengan bahasa ya, ini bahasa Inggris, sehingga semua saya terjemahin ke dalam bahasa Indonesia gitu loh. Nah, kalau misalkan saya bukan Kristen abangan lah ya, bukan Kristen abangan, bisa dilihat dari Alkitab saya simpen juga, bukan berarti saya tetap Nasrani, bukan. Ini sengaja buat kenang-kenangan hidup saya ini. Dan setempo juga ada orang yang ingin konsultasi sama saya mengenai agama Islam, tapi saya bandingkan dengan Alkitab ini. Sebenarnya waktu saya dibimbing oleh Bapak Kiai Haji almarhum itu juga saya belum yakin benar sih. Yakin-yakinnya saya setelah saya banyak belajar sendiri sebenarnya. Buku-buku saya ada di sini tentang kristologi, itu banyak juga. Nah, disitulah saya lihat Alkitab saya. Oh, saya bandingkan nih antara satu surat dengan satu surat lainnya. Terus sampai ada yang digaris-garis begini. Ini pasti ada perbedaannya antara misalkan ini Kejadian dengan Keluaran dengan Imamat. Ini saya nyambung terus nih. Ini ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Nah, inilah justru dari Alkitab inilah saya menemukan Islam sebenarnya. Setelah saya banyak belajar dan setelah saya yakin bahwa awalnya gini sih, sebenarnya saya yakin itu bahwa Allah itu adalah Esa, itu aja sih sebenarnya yang meyakinkan saya sehingga saya masuk Islam. Karena kalau saya dulu di agama saya yang dulu yang di Nasrani, saya bingung dengan Trinitas, terus terang itu aja sebenarnya sih. Kalau ajarannya mah kasih, itu benar sih sebenarnya, kasih Yesus, tapi kalau Yesus sebagai Tuhan saya nggak mau gitu sebenarnya. Bukan nggak mau Yesus jadi Tuhan, itu nggak mungkin itu. Bagi saya itu sih sebenarnya. Oke, setelah itu saya udah yakin banget, saya akhirnya mau disyahadatin. Saya diajak oleh almarhum Kiai Haji Sobari Hasyim ke Masjid Raya Cipaganti. Di sana saya masuk ke KUA bukan untuk nikah, karena di KUA itu selain untuk nikah juga untuk orang yang masuk Islam. Ya, misalnya supaya saya tercatatlah di Departemen Agama, sehingga saya mau disyahadatin di KUA itu. Nah, saya sana disyahadatin, ditanya oleh staf setempat apa alasan saya masuk Islam. Ya, entahlah, tiba-tiba saya nangis itu di situ kan. Ya Allah, ini benar gitu, saya tuh mau ngucapin syahadat itu ya. Benar itu mau ngucapin syahadat. Ya Allah, saya ini yang terbayang tuh bukan agamanya lagi, bukan itu, tapi orang tua dan adik-adik saya gitu, teman-teman saya yang semasa saya masih di Kristen tuh, saya kebayang seandainya saya Islam tuh begini yang diomongin oleh orang-orang tuh, orang tua tuh belum tahu saya Islam tuh. Kalau saya disyahadatin saat itu, orang tua pun belum tahu saya jadi Islam, belum. Jadi saya hanya ingat dari teman-teman saya bahwa Islam tuh nggak benar segala macam lah, agama klinik segala macam lah, nyembah batu lah segala macam. Kebayang lah bagaimana teman-teman saya SMA di Katolik yang begitu cinta sama saya, teman-teman kita tempat main bareng kemana-kemana naik motor gitu kan. Saya terbayang itu semua. Tapi ini pilihan hidup saya yang nggak bisa ditunggu lagi gitu kan. Saya harus syahadat saat ini. Dan setelah itu saya harus melaksanakan syariat Islam. Saya yakin banget sehingga saya mau disahadatin. I was so far from you, yet to me you were always so close. I wandered lost in the dark.
setelah saya mengucapkan syahadat, itu tepatnya 11 Februari 1994. Saya nggak nyangka sebenarnya tanggal itu, 11 Februari itu adalah tanggal lahir saya. Saya juga nggak nyangka mungkin Allah menentukan tanggal itu untuk saya lahir baru ya. Di situ saya ingat setelah seminggu kemudian lah bahwa saya syahadat itu tanggal 11. Itu tuh bertepatan dengan 30 Syaban. Ingat saya pesan dari almarhum Kiai Haji Subarim Hasim bahwa kewajiban itu sudah mulai semenjak syahadat. Nah, kalau nggak salah itu adalah hari Jumat. Besok 1 Ramadan, hari Sabtu. Jadi saat itu untuk pertama kali, karena pulang tuh kalau nggak salah dari syahadat tuh sekitar jam setengah 11 saya udah pulang dari Masjid Raja Cipaganti. Dan saat itu saya juga mandi di rumah untuk katanya kan harus mandi kan ya. Saya mandi jebur-jebur, akhirnya saya mulai Jumatan. Terus terang saya belum paham banget Jumatan, juga lihat orang lah ya di situ. Tapi orang tua saya nggak tahu, orang tua tuh nggak tahu bahwa saya mau Jumatan, orang tua nggak tahu. Saya diam-diam aja gitu lah. Saya pakai motor, cari masjid. Kalau nggak salah masjidnya di daerah Pasir Koja lah ya, disitulah. Ya, disitulah saya Jumatan pertama kali. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Saya belum bilang tuh ke orang tua, belum saya masuk Islam tuh belum. Nggak tahu gitu kan, curiga aja gitu, curiga nih pasti ada sesuatu. Karena orang tua juga nggak berani nanya, ya saya juga kan kunci pintu kan, udah kita jalan biasa aja. Ya, suatu hari saya ada keyakinan gitu ya di dalam diri saya untuk bilang kepada orang tua saya bahwa saya tuh masuk Islam. Nah, tapi deg-degan waktu itu, deg-degan banget nih bilang sama orang tua, karena nggak mungkin saya sembunyiin lagi gitu. Mereka juga ngebatin, saya juga ngebatin gitu kan. Mending ribut sekalian, saya pikir tuh seperti itu gitu. Mending ribut sekalian. Oke, suatu saat tuh saya ingat papa saya tuh lagi ngurusin air lah ya. Biasa kalau di area Pasir Koja kan susah air, jadi suka dari ngocok sedikit masukin ke ember gitu kan, gitulah. Saya ingat mama tuh, saya bilangnya mami ya, mami tuh lagi duduk di kursi. Saya samperin mami, saya sujud di kaki mami. Saya ingat saat itu tuh, saya pegang mama tuh kurus banget ya, kalau timbangannya tuh hanya 42 kilo gitu kan, kecil banget. Agak tinggi sih mama saya agak tinggi orangnya, jadi kerempeng banget kan, dia mau punya sakit paru-paru gitu kan, dia nggak sembuh-sembuh gitu kan. Nah, saya nyamperin ke mami lagi duduk di kursi, saya sujudlah ke kakinya gitu kan. Mami kan duduk di kursi, saya sujud gitu. Nih, Koko ingin bilang sesuatu. Apa, Wan? Bilangnya gitu. Nih, Koko tuh udah masuk Islam. Koko udah masuk Islam nih. Di situ mami teh nangis, sesegukan gitu kan. Ya saya kan sebagai anak gitu ya, sebagai anak ya tentu merasa berdosa banget gitu kan. Ya Allah, ya Robi, ini gimana gitu kan saya, ini orang tua saya yang melahirkan saya. Mama tuh bilang, mami udah curiga sebenarnya. Koko teh aya naon sih? Kunaon Koko bisa begitu? Dia nangis, mami tuh nih, hampura Koko. Memang ngomongnya pakai bahasa Sunda sih, kita di rumah sih pakai bahasa Sunda ya, campur sama Indonesia gitu. Nih, hampura Koko nih. Koko udah masuk Islam nih tanggal 11 Februari kemarin. Entah saya lupa bulan apa saya bilang, entah 3 bulan atau 4 bulan kemudiannya saya lupa lah, dari semenjak saya disyahadatin gitu ya. Saya menghadap mami, saya bilang, nih Koko udah Islam. Mami nangis terus gitu kan. Saya bilang sampai, nih hampura Koko nih, hampura Koko udah Islam. Tanggal 11 Februari kemarin Koko masuk Islam. Saya tuh bilang begitu ke mami. Saya juga nangis di situ. Koko lihat adik-adik kamu ada 5. Kalau Koko Islam, gimana adik-adik? Kau kan tahu, lihat orang Islam susah kok jadi orang Islam tuh, melarat. Tuh mami bilang seperti itu. Nggak bisa Mi, mami salah pemikiran kalau begitu, masalah pemikiran mami itu salah. Kalau Islam tuh identik dengan kemiskinan Mi, itu mah orang-orangnya aja Mi. Koko mau udah yakin Pak, masuk itu dengan keyakinan Koko sepenuhnya.